Selamat pagi, peserta didik kelas 12 AKL yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kabar kita semua selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, selalu semangat dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita atau kegiatan belajar mengajar kita bisa berlangsung dengan baik sehingga peserta didik bisa memahami apa yang akan Ibu jelaskan tentang materi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doakan Ibu pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kami boleh menghirup napas kehidupan yang Kau berikan cuma-cuma kepada kami, dan kami juga bersyukur sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh melanjutkan aktivitas kami mengajar, belajar. Meskipun di kondisi seperti saat ini, kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Sedikiranya Tuhan menyertai agar belajar mengajar pada hari ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga peserta didik bisa memahami, mengerti apa yang dijelaskan oleh guru mereka. Tuhan, inilah doa-doa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebelumnya, kemarin Ibu sudah memberikan materi melalui PDF. Ibu harap anak-anak sudah mendownloadnya di e-learning. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya. Ibu juga menghimbau anak-anak ketika mendengar atau menonton video ini, silakan bukunya dibuka di bab 4, yaitu tentang evaluasi usaha. Nah, kalian buka di situ sehingga anak-anak juga bisa sambil membaca dan sambil mendengarkan apa yang akan Ibu jelaskan. Seperti pada judul ya, hari ini kita akan belajar tentang atau mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini adalah materi lanjutan yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti yang Ibu bilang tadi, anak-anak bisa membuka bukunya di bab 4 tentang evaluasi usaha, di poin B tentang evaluasi usaha. Nah, di evaluasi usaha kemarin, Ibu sudah memberikan materinya dalam bentuk PDF ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu di poin yang ke-6, yaitu tentang evaluasi kelayakan usaha. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview kembali materi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, Ibu akan mereview kembali materi-materi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi kelayakan usaha ini, kita harus terlebih dahulu mengerti atau memahami apa sih yang dimaksud dengan evaluasi itu sendiri. Nah,
evaluasi itu adalah suatu usaha di mana usaha ini untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif untuk pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, evaluasi ini sendiri dimaksudkan atau bertujuan untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Jadi, dalam membentuk suatu usaha, kita perlu yang namanya membuat suatu evaluasi usaha agar ketika kita akan membuat suatu kegiatan atau perencanaan di masa yang akan depan, kita bisa melihat hasil evaluasi kita atas kegiatan atau perencanaan kita yang sebelumnya, apakah sudah mencapai target, apakah sesuai dengan tujuan kita, visi misi kerja kita, visi misi usaha kita, seperti itu. Nah, dari evaluasi inilah kemudian nanti kita bisa merancang atau membuat perencanaan berikutnya, seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi kelayakan usaha. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi kelayakan usaha ini? Untuk tujuannya sendiri, evaluasi kelayakan usaha ini yaitu untuk mengetahui sejauh manakah tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek atau pelaksanaan kegiatan, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil yang kita harapkan. Itu yang Ibu katakan tadi bahwa evaluasi usaha ini ya untuk menentukan atau untuk melihat apakah adanya keberhasilan dari pelaksanaan proyek atau pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan dan apakah sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian ada di sini juga kegunaan evaluasi kelayakan usaha. Apa sih kegunaan dari evaluasi kelayakan usaha ini? Yang pertama itu kegunaannya untuk memadu pemilik dana. Memadu maksudnya di sini memandu. Apa ya? Di PowerPoint Ibu kurang huruf N. Nah, maksudnya memandu pemilik dana di sini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, sehingga ketika adanya evaluasi kelayakan usaha ini, si pemilik dana atau orang yang mempunyai dana di suatu bidang usaha, mereka bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang mereka miliki sehingga dana itu bisa terkontrol atau gimana ya? Jadi dana ini nih bisa terkontrol, tidak digunakan ke hal-hal yang lain, tetapi benar-benar dana ini kita kontrol sehingga berfungsi untuk memenuhi segala kegiatan, perencanaan, maupun pelaksanaan dari usaha kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk memperkecil risiko kegagalan. Nah, di sini yang dimaksud adalah untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Dengan adanya evaluasi kelayakan usaha ini, kegagalan dalam investasi kita di bidang usaha
bisa diperkecil dengan adanya evaluasi kelayakan usaha ini, dan juga bisa memperbesar peluang atas keberhasilan investasi yang bersangkutan. Nah, itu adalah kegunaan diadakannya atau dilaksanakannya suatu evaluasi kegiatan usaha. Seperti itu. Kemudian, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama itu ada tahap analisis aspek pasar. Nah, analisis aspek pasar ini sangat penting untuk dilakukan. Mengapa? Karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Nah, pada dasarnya tujuan dari aspek analisis pasar ini adalah untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk menganalisis aspek pasar ini yaitu pertama kita menentukan dasar. Nah, penentuan dasar ini yaitu penentuan pasar. Nah, penentuan pasar ini adalah di mana pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli aktual atau potensial dari suatu produk. Nah, dalam penentuan pasar, ada beberapa kriteria pasar yang harus kita ukur untuk mempermudah penentuan pasar yang menjadi sasaran kita. Pertama itu pasar potensial. Nah, apa sih maksud dengan pasar potensial ini? Pasar potensial itu adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. Kemudian pasar tersedia. Nah, pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Kemudian pasar sasaran. Nah, pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan. Itu adalah beberapa kriteria pasar yang harus kita ukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran kita. Gitu. Kemudian selanjutnya ada analisis aspek teknis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis aspek teknis ini? Analisis aspek teknis ini adalah untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai atau yang tepat dengan kebutuhan usaha yang kita kaji. Nah, dalam menentukan analisis aspek teknis ini juga ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologinya. Faktornya apa? Yang pertama itu jenis teknologi yang diajukan itu harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Kemudian yang kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Kemudian yang selanjutnya, pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, pengadaan bahan baku, dan bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapannya. Kemudian, pemilihan teknologi itu hendaknya atau harusnya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta peralatan yang diperlukan. Jadi, teknologi atau jenis teknologi yang kita inginkan itu ya harus sesuai dengan budget kita atau harus sesuai dengan dana yang kita punya. Jangan kita membeli suatu teknologi atau mesin yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan dana yang kita punya atau
tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nanti akan berdampak buruk juga bagi perusahaan atau bagi kita sendiri pemilik usaha, seperti itu. Kemudian, perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut telah dapat disetarakan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada analisis aspek finansial. Nah, untuk aspek finansial ini digunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Nah, karena dari data-data finansial tersebut dapat ditentukan prospeknya di masa depan. Kemudian untuk menentukan suatu investasi layak atau tidak, dan untuk memilih alternatif investasi yang ditawarkan, diperlukan suatu dasar bagi pihak pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi investasi. Nah, dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi itu, yang pertama ada cash flow atau yang biasa disebut dengan pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan dan pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Nah, selain untuk menganalisis investasi suatu proyek dalam kurun untuk menganalisis investasi yang ada, harus memerhatikan nilai depresiasi. Nah, depresiasi itu sama dengan penyusutan ya. Contohnya tuh ketika kita misalnya membeli mesin alat atau motor lah ya contohnya. Nah, motor itu kan tentunya mengalami yang namanya depresiasi atau penyusutan. Motor kan semakin lama, semakin kalau sering kita gunakan, semakin ini ya, tidak sebagus awalnya, seperti itu. Jadi nanti dia akan mengalami suatu penyusutan. Kemudian, depresiasi atau penyusutan merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat dengan cara yang rasional dan sistematis. Kemudian aktiva tetap yang dipakai dalam suatu perusahaan dari waktu ke waktu, kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa cenderung akan semakin menurun secara fisik maupun fungsinya. Itu yang Ibu katakan tadi bahwa contohnya misalnya motor itu kan semakin lama kita menggunakan atau semakin tahun ke tahun itu mengalami penurunan, mungkin dari mesinnya sudah tidak selayak awal atau tidak sebagus awalnya, seperti itu. Kemudian juga dari yang fisiknya awal kita beli itu masih mulus, masih bagus, mungkin setelah beberapa tahun ada yang lecet, seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan depresiasi, di mana suatu aktiva atau barang yang kita punya itu mengalami penyusutan. Penyusutan ini di mana barang atau jasa yang kita miliki itu mengalami penurunan baik secara fisik maupun fungsinya. Seperti itu. Nah,
Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren jumlah, hubungan, serta alasan perubahan tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio analisis keuangan terhadap keadaan keuangan akan diketahui apakah telah terdapat suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan lembaga tersebut. Nah, yang pertama itu ada perbandingan rasio keuangan. Dengan kita mengadakan suatu analisis data keuangan, kita dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan suatu perusahaan itu. Nah, dalam menganalisis data finansial tersebut, perlu adanya suatu ukuran tertentu. Dan ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan itu disebut dengan rasio finansial. Nah, apa sih dimaksud dengan rasio? Nah, rasio itu sebenarnya itu adalah perbandingan atau angka perbandingan. Nah, baik yang dinyatakan dalam persentase atau dalam angka perbandingan. Nah, penganalisisan keuangan dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat menggunakan dua macam perbandingan. Yang pertama itu membandingkan rasio 1 tahun dengan rasio tahun-tahun sebelumnya atau yang biasa disebut dengan rasio historis. Atau dengan rasio yang diperkirakan untuk tahun-tahun yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio yang sama dari rata-rata industri. Dari hasil perbandingan itu, dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dalam hal rasio tertentu berada di bawah, di atas, atau sama dengan rasio industri. Kemudian, rasio ini juga ada rasio keuangan ini juga ada jenisnya. Yang pertama itu rasio likuidasi. Nah, ini dimaksud dengan Ibu salah. Rasio likuiditas maksudnya. Nah, likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi atau mengembalikan kewajiban-kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, rasio likuiditas ini juga ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama itu current ratio. Nah, current ratio ini adalah kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Nah, setiap utang lancar 1,00 dijamin oleh aktiva lancar 2,50. Kemudian cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah kemampuan membayar utang dengan segera yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera diuangkan. Setiap utang lancar 1,00 dijamin oleh aktiva lancar 2,50. Kemudian ada quick ratio. Nah, quick ratio ini adalah kemampuan untuk membayar utang yang segera harus terpenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Nah, setiap utang lancar 1,00 dijamin dengan aset 1,00. Kemudian ada working capital to total asset ratio.
merupakan likuiditas dari total aktiva dari posisi modal kerja neto. Setiap 1,00 aset perusahaan, 0,28 terdiri dari modal kerja atau aktiva lancar. Dan untuk jenis rasio keuangan berikutnya itu ada rasio solvabilitas atau rasio yang merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Nah, apabila suatu perusahaan memiliki aktiva yang cukup atau lebih dari Ibu lupa menjelaskan pengertian dari solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi semua utang-utang pada saat jatuh tempo. Adapun yang termasuk dalam rasio solvabilitas, yang pertama itu total debt to equity ratio. Nah, merupakan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Nilai total adalah 63% dari setiap modal sendiri menjadi jaminan utang. Kemudian ada long term debt to equity ratio. Merupakan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Nah, nilai total 33% dari setiap rupiah modal sendiri digunakan untuk jaminan utang jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan ini adalah ada yang dinamakan rasio aktivitas. Nah, untuk aktivitas ini biasanya dicerminkan oleh frekuensi dana yang tertanam dalam satu aktiva, kemudian berputar selama satu periode tertentu. Semakin tinggi frekuensi perputaran dalam perputaran dana dalam satu periode tertentu ini, maka semakin rendah aktivitas keuangan di perusahaan tersebut. Untuk rasio aktivitas ini juga ada beberapa jenis, yaitu yang pertama total asset turnover. Nah, merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu, atau kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Kemudian yang kedua itu working capital turnover, yaitu merupakan kemampuan modal kerja perusahaan berputar dalam satu periode siklus kas perusahaan. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis dari rasio keuangan itu ada rasio rentabilitas. Nah, rasio ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan atau yang biasa disebut dengan profit yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi tersebut atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Kemudian jenis yang selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Nah, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik yang dihubungkan dengan penjualan maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu gross profit margin. Nah, apa yang dimaksud dengan gross profit margin ini?
yaitu merupakan laba bruto per rupiah penjualan. Kemudian ada operating income ratio, itu merupakan laba sebelum bunga dan pajak oleh setiap rupiah penjualan. Kemudian yang selanjutnya ada net profit margin, yaitu merupakan keuntungan neto per rupiah penjualan. Jika ada yang ditanyakan, anak-anak nanti bisa komen di YouTube ya. Nanti video ini akan Ibu masukkan di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di situ ya. Oke, selanjutnya itu kita akan ke evaluasi kemajuan usaha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kemajuan usaha? Evaluasi kemajuan usaha ini merupakan suatu proses. Prosesnya ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, untuk evaluasi itu sendiri itu berangkat dari yang namanya suatu kegiatan monitoring di setiap proses dalam usaha yang dijalankan. Nah, dari hasil monitoring dapat dibuat suatu analisis kemajuan, kemunduran, dan pencapaian dari usaha yang telah kita laksanakan. Nah, evaluasi dan monitoring ini kegunaannya bagi seorang entrepreneur sekaligus menjadi sarana belajar dan proses mengupgrade diri. Nah, dalam proses evaluasi ini bisa jadi kita dapat menemukan hal-hal baru dan strategi-strategi yang tepat, yang bagus, atau strategi yang baru untuk mencapai kesuksesan bisnis kita. Makanya evaluasi maupun monitoring ini sangat perlu digunakan untuk keberlangsungan atau untuk keberhasilan atau kesuksesan bisnis yang kita jalankan. Bagi pelaku usaha, baik itu usaha kecil, usaha mikro, atau usaha menengah, mengalami yang dinamakan stagnan dalam sebuah usaha tertentu merupakan suatu yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Tentu setiap orang menginginkan selalu mengalami kemajuan usaha dari waktu ke waktu. Akan tetapi, stagnasi usaha terkadang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan terkadang harus mundur beberapa tahap. Banyak hal yang bisa mempengaruhi penurunan kondisi usaha. Yang pertama itu pasar yang mulai lesu, kemudian produktivitas menurun, kemudian persaingan yang semakin ketat, dan biaya produksi yang semakin meningkat, dan lain-lainnya. Nah, jadi dari hal itu apa sih yang harus kita lakukan agar usaha kita itu mengalami kemajuan atau tidak mengalami kemunduran atau tidak surut ke belakang. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apakah rencana bisnis yang kita buat itu sudah baik atau sudah cukup. Kemudian kita perlu melakukan suatu evaluasi dan monitoring usaha. Nah, kunci untuk menuju sukses itu adalah melakukan evaluasi setiap usaha yang kita laksanakan, sehingga yaitu tadi dari evaluasi ini kita memperoleh hal-hal baru atau kita memiliki bayangan apa sih yang akan kita lanjutkan atau apa sih yang akan kita rencanakan untuk strategi selanjutnya agar
bisnis kita ini berjalan dengan baik, yaitu berpatokan dengan hasil kinerja kita sebelumnya atau hasil dari evaluasi kegiatan kita sebelumnya, sehingga kita dapat memilah-milah mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lanjutkan. Seperti itu. Selanjutnya itu monitoring dan evaluasi usaha. Salah satu hal yang menjadi dasar atau menjadi titik poin di mana setiap pelaku usaha maju atau keyakinan diri bahwa kita itu mampu maju atau kita itu mampu sukses atau kita itu mampu berhasil dalam menjalankan bisnis kita. Nah, jika cara berpikir kita yang seperti ini cukup kuat, maka kita sudah mempunyai satu langkah untuk sukses itu sudah didapat. Nah, maksudnya di sini bahwa kita sudah mempunyai motivasi sendiri atau kita mempunyai rasa optimis bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu bisa sukses, bisa berhasil melakukan bisnis kita itu. Yang pertama-tama memang dalam melakukan kegiatan usaha, hal itulah yang perlu kita tanamkan. Kita harus berani mengambil resiko bahwa apapun itu kita pasti bisa, kita pasti berhasil melaluinya. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam evaluasi usaha. Yang pertama itu posisi keseluruhan usaha. Nah, posisi keseluruhan usaha ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu adalah jumlah harta atau modal pendapatan usaha. Kemudian jumlah utang-utang pada pihak lain, rata-rata pengeluaran dalam sebulan, kemudian pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulan. Nah, itu adalah yang perlu kita lakukan dalam evaluasi usaha ini, yaitu kita harus melihat posisi dari keseluruhan usaha kita. Kemudian yang selanjutnya kemajuan atau kemunduran usaha. Biasanya itu posisi keuangan menjadi patokan utama dalam evaluasi usaha. Di mana apakah kondisi keuangan kita ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Meski memang untuk keuangan ini bukanlah segalanya atau bukanlah yang menjadi bukanlah menjadi ya tentu memang apakah keberhasilan usaha atau bisnis kita ini berjalan dengan baik, ya tentunya kita melihat dari profit atau dari keuntungan yang kita peroleh selama menjalankan usaha kita ini. Tapi hal itu juga bukan juga menjadi segala-galanya, tapi setelah kita mengetahui posisi keuangan, kita dapat melakukan suatu evaluasi terhadap kegiatan, yaitu dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelah kita menjalankan usaha. Nah, misalnya itu seperti 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali setelah usaha berjalan. Nah, itu kita dapat melakukan yang namanya evaluasi terhadap usaha kita ini, yaitu dalam bagian keuangannya. Kemudian yang selanjutnya itu perbaikan atau pengembangan. Nah,
Hasil evaluasi usaha yang menunjukkan beberapa parameter digunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah kegiatan selanjutnya, yaitu caranya itu berikanlah perhatian pada penjualan yang menurun, di mana kira-kira letak kesalahannya, sehingga bisa melakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasi dan bisa segera melakukan penyehatan agar usaha dapat kembali berjalan dengan baik. Nah, apabila suatu usaha kita mengalami kondisi keuangan atau penjualan yang sehat atau yang baiklah, atau mengalami peningkatan, maka yang harus kita lakukan itu kita jangan merasa cepat puas. Nah, tetapi di sini kita harus melakukan suatu pengembangan agar usaha kita itu menjadi lebih tinggi atau bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perbaikan atau pengembangan. Kemudian selanjutnya itu pikirkan target usaha selanjutnya. Nah, evaluasi usaha juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mencapai perencanaan target pertumbuhan usaha selanjutnya. Jika hasil usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, tentu bukan sebagai bahan berpuas diri, tetapi justru menjadi bahan untuk mencapai target dan strategi yang baru. Wirausaha tentunya dituntut untuk memikirkan suatu target dengan upaya untuk melakukan perbaikan atau pengembangan usaha. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah berpikir secara cermat dengan kondisi saat ini mendongkrak penjualan usaha. Jadi peluang target yang kira-kira tepat untuk dilakukan. Misalnya melakukan promosi lebih giat lagi, kemudian melakukan ekspansi usaha ke tempat lain yang lebih ramai dan sebagaimana mestinya. Nah, intinya di sini ketika usaha kita sudah mengalami kesuksesan atau keberhasilan, kita jangan berpuas diri, tetapi kita harus memikirkan langkah selanjutnya atau strategi selanjutnya agar penjualan kita ini semakin meningkat, semakin berhasil seperti itu. Jadi kita tidak bisa selalu berada di zona nyaman itu, selalu berada di zona itu terus, tetapi kita harus meningkatkan usaha kita. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita perhatikan dalam melakukan suatu evaluasi, yaitu kita harus melihat, kita harus jeli, melihat waktu yang tepat untuk kita melakukan evaluasi itu. Yang pertama itu secara rutin atau berkala. Nah, secara rutin atau berkala ini di mana kita dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau bisnis kita itu, contohnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Nah, evaluasi berkala ini sangat baik manfaatnya, karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul lebih cepat diatasi dan peluang untuk mengembangkan bisa lebih cepat dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya itu secara insidental. Nah, secara insidental ini yaitu dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasakan cukup
signifikan pada usaha. Nah, evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Nah, evaluasi ini sebenarnya kurang baik karena masalah yang sudah terjadi dan tindakan pencegahan pun sudah tidak bisa dilakukan. Nah, adapun yang terpenting adalah tindakan koreksi. Dengan adanya evaluasi rutin yang baik, diharapkan masalah mungkin timbul bisa ditekan sehingga evaluasi insidental ini pun bisa dikurangi. Kemudian selanjutnya itu mendelegasikan tugas dan kewajiban mengelola usaha, yaitu antara lain mampu mendidik dan melatih tim atau karyawan, kemudian memberi motivasi dan arahan sasaran yang sama, kemudian kemampuan memperbaiki kinerja yang buruk, kemudian memelihara semangat yang tinggi pada tim karyawan dalam situasi apapun juga. Itu yang dimaksud dengan mendelegasikan tugas dan kewajiban mengelola usaha. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi usaha. Ibu rasa untuk hari ini penjelasan Ibu sampai di situ saja terlebih dahulu. Harapan Ibu, anak-anak juga belajar sendiri di rumah, membaca sendiri buku-bukunya, soal-soal yang ada di buku modulnya dipelajari, dibaca, kemudian dikerjakan. Kemudian Ibu berharap ketika video ini Ibu masukkan ke YouTube, tolong didengarkan, dipahami, ditonton, sehingga materi ini juga bisa tersampaikan ke anak-anak. Seperti itu ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap giat dalam belajar. Kalian diharapkan untuk mandiri mencari informasi-informasi terkait pelajaran di internet, gunakan teknologi yang ada, gunakan gadget kalian itu untuk belajar, untuk hal-hal yang positif. Semangat selalu. Sekarang kalian sudah mendekati atau sudah mau mengikuti ujian. Ibu doakan semoga kalian bisa berhasil, bisa sukses, bisa mengatasi, bisa melalui segalanya meskipun dalam kondisi kita seperti sekarang ini. Tetapi Ibu yakin ketika kita mempunyai niat yang baik, ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, Ibu yakin kalian bisa melalui segala sesuatunya. Dari Ibu itu saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.